Balik lagi di One Day Food dan masih bersama saya Rizka Ogi. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah singgung ya, saya akan membahas tentang sesuatu yang asin tapi bukan garam. Iya betul sekali, saya akan membahas tentang ikan asin. Ikan asin ini sangat lekat banget dengan kita masyarakat Indonesia. Mungkin kalau udah ada nasi anget, terus ada ikan asin yang disambelin, rasanya itu makanan paling nikmat sedunia. Ini akan saya kasih kalian informasi seputar ikan asin. Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Dengan metode pengawetan ini, daging ikan yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan di suhu kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan. Selain itu, daging ikan yang diasinkan akan bertahan lebih lama dan terhindar dari kerusakan fisik akibat serangga, ulat, lalat, dan beberapa jasad renik rusak lainnya. Kecepatan penetrasi garam ke dalam tubuh ikan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, konsentrasi garam. Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, semakin cepat proses masuknya garam ke dalam daging ikan. Akan lebih baik apabila digunakan garam kristal untuk mengasinkan. Kedua, jenis garam. Garam dapur murni NaCl-nya tuh 95%, lebih mudah diserap dan menghasilkan ikan asin dengan kualitas yang lebih baik. Garam rakyat mengandung unsur-unsur lain seperti magnesium, Ca, senyawa sulfat. Ketiga, ketebalan daging ikan. Semakin tebal daging ikan, proses pengasinan akan membutuhkan waktu yang semakin lama dan garam yang lebih banyak tentu saja. Sehingga ikan-ikan besar biasanya dibelah-belah, dikeping, atau diiris tipis sebelum diasinkan. Yang keempat, kadar lemak dalam daging. Kadar lemak yang tinggi di atas 2% akan memperlambat penetrasi garam ke dalam daging ikan. Yang kelima, kesegaran daging ikan itu sendiri. Ikan yang kurang segar memiliki daging yang lebih lunak dan cairan tubuh yang mudah keluar, sehingga proses pengasinan bisa lebih cepat. Dan yang terakhir, suhu daging ikan itu sendiri. Semakin tinggi suhu daging ikan, semakin cepat garam masuk ke dalam tubuh ikan. Kalau kita bicara soal ikan asin, udah bahasa asin aja udah ada perdebatan pasti di masyarakat. Aduh, ikan asin ini nggak boleh makan terlalu banyak. Ikan asin ini nggak boleh makan sama ibu hamil. Ikan asin ini ada aja yang dibahas, iya kan? Tapi kita daripada menerka-nerka, coba kita langsung saja tanya ke ahlinya. Apa benar ikan asin itu ada manfaatnya? Dan apa benar ibu hamil itu tidak bisa mengkonsumsi ikan asin? Langsung aja yuk. Ya, ikan asin sama dengan ikan yang lain bahwa dia sebagai sumber protein. Tentu saja manfaatnya adalah sebagai sumber protein untuk tubuh kita gitu ya, membangun struktur. Bedanya kalau ikan asin ini kan diawetkan dengan menggunakan garam, sehingga tambahan natrium pada ikan asin inilah menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan cita rasa makanan ini. Tapi meningkatnya cita rasa bisa juga mempengaruhi kesehatan lain karena kebutuhan natrium kita itu tidak terlalu tinggi. Nah, kalau mengkonsumsi ikan yang sudah ditambahkan garam, bisa jadi nanti asupan natrium itu menjadi berlebih. Dan natrium di dalam tubuh ketika berlebih tentu saja dia akan menahan cairan di dalam tubuh sehingga akan mempengaruhi tekanan darah seseorang. Kalau dalam jumlah terbatas tidak ada larangan khusus untuk ibu hamil mengkonsumsi ikan asin, kecuali kalau dikonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan. Karena kalau jumlah berlebihan otomatis natriumnya akan tinggi masuk ke dalam tubuh. Dan natrium itu akan gampang menaikkan tekanan darah karena dia meretensi cairan. Ibu hamil tanpa mengkonsumsi natrium berlebihan pun telah membuat cairan di dalam tubuhnya terretensi atau tertahan. Karena proses kehamilan itu tadi. Nah, ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang asin termasuk ikan asin akan memperberat keadaan itu sehingga bisa mempengaruhi tekanan darah si ibu. Nah, setelah saya baca sebuah artikel tentang ikan asin, saya baru tahu loh teman-teman, ternyata ikan asin tuh banyak banget jenisnya. Nah, saya akan berbagi informasi dengan kalian apa saja sih jenis ikan asin yang ada di pasaran. Di Indonesia, jenis ikan asin ada banyak sekali. Beberapa yang populer di kalangan pecinta kuliner di Indonesia antara lain ikan asin gabus. Ikan asin ini cukup digemari di Indonesia loh, karena cita rasa dagingnya yang lezat dan khas. Kelebihan lain dari ikan asin ini adalah relatif bersih. Kenapa? Karena sebelum diasinkan, ikan gabus dibelah dan dibersihkan dari sisik, insang, dan isi perutnya. Makanya harga ikan asin gabus ini sedikit mahal. Ikan asin peda. Kalau yang satu ini kamu pasti sudah tidak asing lagi dong.
Ikan asin peda ini merupakan olahan ikan asin setengah kering. Harganya tidak terlalu mahal sih. Ada juga ikan asin teri jengki. Ikan asin ini sungguh berakyat karena harganya yang sangat murah dan banyak ditemukan di mana-mana. Walaupun merakyat, nilai gizinya cukup tinggi loh. Ada kandungan kalsium dan juga fosfornya. Sebab ikan ini dikonsumsi lengkap bersama dengan tulang dan kepalanya. Ada juga ikan jambal roti. Nah, ini primadonanya ikan asin. Ini paling terkenal di Indonesia. Meskipun harganya mahal, tapi ikan jambal roti ini tetap digemari loh. Karena bentuknya yang tebal seperti roti dan rasanya yang super gurih. Ikan asin itu memang enak banget ya. Kalau diolah tuh pasti juga beragam. Ada yang digoreng, ada yang digoreng kemudian disambelin, ada yang ditumis. Setahu saya juga ada yang dibuat krecek loh teman-teman. Tapi sebenarnya kalau ahli nih kayak chef gitu, mereka menyarankan apa ya? Ikan asin tuh bagusnya dimasak seperti apa ya? Coba kita tanya yuk. Ya ikan asin sih sebetulnya kan ada macam-macam tuh. Ada yang ikan asin jenisnya teri-terian, ada yang ikan besar, ada yang sedang, ada yang tipis, kemudian ada yang tebal. Sebetulnya sih mau dibikin apa aja itu ikan asin enak ya. Terus ada juga jenis ikan asin yang agak tebal tuh kayak ikan jambal. Nah, itu kan jambal roti itu tebal. Sebetulnya sih ikan jambal roti juga mau dimasak seperti apapun itu enak. Atau cuman kita cuci kemudian kita goreng juga enak karena ikan asin ya di Indonesia itu udah jadi makanan, menurut saya sih makanan istimewa ya, karena biasanya orang pakai makan ikan asin itu udah pasti rasanya lezat banget gitu. Gimana informasi tentang ikan asin sekarang? Udah tahu kan? Gak hanya enak tapi ternyata juga banyak manfaatnya. Setelah ini di segmen berikut saya akan membahas tentang sesuatu yang bukan mengenai makanan lagi. Bosen ah. Tapi kok bukan Wonder Food, rasanya kok nggak membahas makanan Mbak Ogi. Tenang. Jawabannya akan ada di segmen berikut, makanya kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di Wonder Food.